Sebelum khutbah berlalu, jemaah yang masih di luar, mari kita langsung masuk ke masjid karena di dalam masih kosong, sebanyak kosong, dan yang belakang kita harapkan bisa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والمعرفة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimahullah. Pertama sekali bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di masjid yang indah dan sejuk ini untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam kita kirimkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habib selalu mengajak kepada kita semua dengan tidak bosan-bosan. Marilah kita selalu introspeksi diri dengan meningkatkan kualitas iman dan rasa takwa kita kepada Allah. Semakin lama kita hidup di atas dunia ini, semakin banyak amal ibadah kita, semakin takut dekatnya kita kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimahumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai landasan khutbah kita, yaitu surat Al-Mujadalah yang dibacakan tadi. Apa kata Allah? Sungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang yang sangat terhina. Allah sudah menyatakan dalam Quran, manusia itu adalah sebaik-baik bentuk dan rupa diciptakan oleh dilebihkan oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Dikasih oleh Allah potensi dan daya, dan dengan potensi dan daya itu manusia bisa berkembang, manusia bisa maju, manusia bisa berpikir dengan secara rasional. Tapi kadang-kadang manusia itu bisa derajatnya, posisinya bisa down, bisa turun, bisa ke bawah. Itu karena ulah manusia itu sendiri, bukan karena Allah, tapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Coba kita lihat dulu seorang Harun, dia itu pertama miskin, minta doa kepada Nabi Musa, didoakan oleh Nabi Musa dia kaya, lalu akhirnya dihinakan oleh Allah di dalam bumi. Sahabat bin Ansori juga seperti itu, dulunya dia miskin, rajin beribadah, setelah dikayakan oleh Allah atas doa Nabi Muhammad, setelah dia kaya segala macam, lupa kepada Allah, derajatnya menjadi rendah. Ini menjadi sebuah bahan renungan buat kita. Kenapa hal itu terjadi? Maka dikatakan dalam ayat ini bahwasanya orang yang menentang Allah dan Rasulnya itulah yang direndahkan posisinya oleh Allah. Ayat ini bersamaan dengan teguran kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang yang lalai, kepada orang-orang yang manipulasi dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi, mereka pada waktu itu tidak mau juga menerima apa yang diberikan, apa yang diingatkan, apa yang dikatakan oleh Allah kepada mereka. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin jemaah rahimahullah.
Siapa yang dihinakan oleh Allah? Yang pertama adalah orang yang musyrik, orang yang bersekutukan Allah, orang yang menolak tentang keberadaan Allah, tak yakin dia kepada Allah. Allah itu gaib, Allah itu tidak bisa dilihat diraba oleh manusia itu sendiri, tapi diyakini dengan keimanan, dengan akal sehat yang normal. Baru kita bisa yakin bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Tidak bisa kita menyatakan Allah itu menurut selera kita sendiri. Kita mau ketemu dengan Allah, ya Allah datanglah engkau pada hari ini. Aku ingin menyaksikan wajah dan bentuk rupa engkau. Engkau adalah yang maha besar, Allahu Akbar. Lihatkanlah wajahmu. Tidak bisa. Maka dalam Quran dikatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kamu jadikan Allah itu sebagai tandingan. Padahal kamu itu mengetahui, jangan engkau jadikan Allah itu jadikan tandingan dengan tandingan-tandingan yang lain. Tidak boleh. Kalau masih ada seperti itu, berarti kita menentang Allah dan Rasul. Ini semasa Nabi Muhammad, termasuk sebelum Nabi Muhammad, betapa banyak yang menentang Allah dan Nabi, sehingga lahirlah nabi-nabi palsu. Yang kedua, yang direndahkan posisinya itu oleh Allah adalah karena perbuatan kita itu sendiri, yaitu orang yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil, yang benar dia campurkan dengan yang salah. Padahal dia mengetahui yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, tapi dia campur adukan. Di hadapan manusia dia masih bisa bergurau dan bercanda, tapi di hadapan Allah nanti kita akan bersimpuh, kita akan sujud, kita akan menundukkan kepala kita kepada Allah, kita akan gemetar dan menggigit. Kita tidak akan bisa lari sedikit pun. Allah Maha Menguasai, Allah Maha Mengetahui apa yang kita perbuat. Yang ketiga adalah orang yang selalu melakukan perbuatan dosa. Setiap hari dia berbuat dosa terus, tak bosan dia berbuat dosa. Memang dalam hidup ini kita tidak ada yang sempurna. Walaupun dia seorang ustaz, seorang mubalik, seorang kiai, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Bani Adam fatarun," setiap anak cucu Nabi Adam itu punya dosa, tak ada yang bersih, yang suci. Tapi orang yang melakukan ibadah, sholat antara sholat yang lainnya, seperti subuh dengan zuhur dengan asar, dan nanti asar dengan maghrib dengan isya, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah dalam sebuah hadis. Makanya orang yang tidak mau beribadah melaksanakan sholat, apalagi dia adalah muslim, dosanya itu yang akan membuat mereka dihina atau dihinakan oleh Allah. Maka apa kata Abdullah bin Mubarak, seorang ahli fikih dan hadis semasanya? Apa dia katakan? Ra'aitu dzunub tumitul qulub. Aku melihat orang yang melakukan dosa itu mematikan hati. Itu yang pertama. Orang yang melakukan dosa itu hatinya akan mati, akan dikunci. Hatinya tidak akan hidup. Salah satu bukti adalah dia tidak mampu menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu sudah disampaikan kepada mereka dan disampaikan oleh orang yang tersohor atau orang yang terkenal ataupun orang yang mumpuni di bidangnya, tapi dia tidak mau menerima. Kenapa dia seperti itu? Karena hatinya tadi sudah mati. Mati artinya tidak hidup kembali. Kalau asal dia hidup dia masih bisa kita tambahkan minyak segala macam, tapi hatinya ini sudah mati. Kalau sudah mati berarti tidak mampu lagi menerima, tidak bernapas lagi. Yang kedua, waqad yusufuha idmanha, dan orang yang doyan, yang sering melakukan dosa-dosa itu setiap hari, dia akan mewarisi kehinaan,
derajatnya akan direndahkan oleh Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah rahimahumullah. Maka untuk Ibu Khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita takut kepada Allah. Kita jangan menentang Allah, kita jangan menentang Nabi. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Ittiba bin Nabi. Kita ikut kepada Nabi, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah sebagai contoh bagi kita semua. Maka Nabi Muhammad itu adalah rujukan untuk seluruh alam jagat raya atau alam kosmologi. Itulah Nabi Muhammad. Makanya orang-orang yang selalu menentang Allah dan Rasul itu akan dihinakan oleh Allah. Marilah kita semuanya berbuatlah akidah kita kepada Allah. Buatlah keyakinan kita, buatlah iman kita, dan mari kita berani menyatakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Dan jangan kita campur adukan yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, marilah kita bertobat. Jangan kita berbuat dosa lagi. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kamu kepada Allah seluruhnya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses. Kalau seandainya masih doyan kita melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, doa kita pun juga akan ditolak oleh Allah. Dalam sebuah hadis, laisa biha ismun, bukanlah dengan dosa engkau berdoa kepada Allah, tapi penuh dengan ketakwaan, ketakutan kepada Allah, melakukan sesuatu itu dengan hal yang baik, insyaallah doa kita akan dijawab oleh Allah. Maka untuk itu, marilah kita menghindari dosa-dosa kecil, termasuk dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang disayangi, yang dicintai oleh Allah, bukan dibenci. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma taqabbal alaikum Qur'anul Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Shadaqallahu azim. Dan siapa yang berpaling dari peringatan akan diberi kehidupan yang sempit dan susah berkepanjangan, dan nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib da'wati ya rabbal alamin. Allahumma islam wal muslimin wa masakin ila yaumiddin wa sallallahu malikal mulki bil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina wa inna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dan dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukilah mereka itu ke jalan yang lurus dan benar, ke jalan yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, kuatkan rasa Engkau Islamiyah bersama kami ya Allah. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah hati kami ya Allah.
Baguskanlah akhlak perbuatan kami ya Allah. Kepada Engkau lah kami memohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzu
As